Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga mata kuliah hukum wakaf. Kita bersyukur kita berada di bawah naungan Allah, senantiasa mendapatkan rahmatnya sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita ini. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mencoba memahami sejarah perwakafan, mulai dari masa Rasulullah. Kalau masa Rasulullah berarti kita juga akan membicarakan pada masa sahabat. Yang kedua, masa dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah wakaf pada masa modern, artinya wakaf yang terjadi pada dunia Islam. Pada masa Rasulullah, kalau kita membaca sejarah Islam, wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Tetapi ada dua pendapat tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf di dalam Islam ini. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam, yaitu para fuqaha, tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama, mereka mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid, yaitu Masjid Quba. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Sabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Dia berkata, dan diriwayatkan dari Umar bin Sabah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad, dia berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam.
orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Itu perbedaan pendapat di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah, Nabi mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya adalah kebun Arafah, kebun Sofiyah, Dalal, dan Barqah. Maka itulah wakaf yang dilakukan oleh Nabi. Jadi pertama adalah mewakafkan tanahnya dibangun untuk Masjid Quba. Kemudian 6 bulan setelah itu Nabi juga mewakafkan bangunan, mewakafkan tanah untuk dibangun sebuah masjid di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi, di mana tanah itu membeli dari anak yatim Bani Najran. Kemudian dibangun, dijadikan sebuah bangunan masjid yang namanya Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu disusul oleh sahabat Umar bin Khattab. Dia mendapatkan tanah di Khaybar. Kemudian Umar bin Khattab meminta petunjuk kepada Nabi karena dia belum pernah memiliki tanah yang sebaik itu. Akhirnya Nabi memberikan petunjuk pada Umar, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq biha. Kalau kamu menghendaki, silakan kamu tahan pokoknya, kemudian sedekahkan hasilnya. Setelah Umar bin Khattab melakukan wakaf tanah Khaybar itu, kemudian disusul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, yaitu kebun Bairoha. Kemudian disusul oleh sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar, juga mewakafkan sebidang tanah di Mekah, diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Nah, itulah di dalam Islam disebut wakaf ahli atau wakaf duri. Kemudian juga disusul oleh Utsman, juga menyedekahkan atau mewakafkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan hartanya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul Ansor. Kemudian disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Jadi wakaf itu adalah merupakan salah satu sektor voluntari yang sangat berperan penting dalam sejarah Islam. Di samping itu, wakaf juga merupakan sektor sosial yang berperan penting mewujudkan peradaban dunia
di masa kejayaan Islam. Kemudian wakaf di masa dinasti Islam. Wakaf pada dinasti Islam ini menjadi lebih luas karena mencakup dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Dan wakaf itu tidak hanya untuk orang miskin atau fakir miskin, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, membayar gaji para stafnya, gaji para guru, dan memberikan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Pada dinasti Islam inilah antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf lebih menarik perhatian negara, sehingga negara mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada mulanya, wakaf ini hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individual tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara, dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluargaan. Maka pada masa dinasti Umayyah, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadrami. Pada masa Khalifah Hasim bin Abdul Malik, ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf. Kalau tidak salah namanya Diwanul Auqaf ini. Dan lembaga itu melakukan yang berkaitan dengan administrasi perwakafan. Bahkan administrasi perwakafan ini digunakan untuk seluruh negara Islam. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sadrul Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara atau Baitul Mal. Ketika Salahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial
sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah. Kemudian lebih menarik lagi, pada abad kedua Hijriyah, umat Islam mulai mengenal wakaf tunai atau wakaf uang. Imam Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriyah merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwinul Hadis yang memfatwakan bolehnya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Jadi pada abad kedua itulah wakaf tunai atau wakaf uang sudah pernah dilakukan oleh Imam Az-Zuhri dan dia memanfaatkannya. Kemudian pada zaman keemasan Islam, wakaf tak hanya dikelola dan distribusikan untuk orang fakir dan miskin, tetapi menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, menggaji para guru, kemudian memberikan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Ini dikarenakan wakaf sudah diproduktifkan, jadi sudah menjadi wakaf produktif. Jadi hasil dari wakaf produktif itulah digunakan untuk kepentingan umat Islam, membangun rumah sakit, menggaji dokter, kemudian pasiennya juga terbebaskan dari biaya dan mendapatkan perawatan yang menggembirakan. Sekarang kita melihat wakaf di zaman modern. Wakaf di zaman modern ini telah dikelola oleh lembaga tertentu. Seperti wakaf di Turki, ini sudah dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Walaupun Turki itu adalah dikenal sebagai negara Islam sekuler karena beberapa praktek kehidupan masyarakat yang lebih dekat dengan Barat. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf sejak masa Utsmaniyah. Kemudian kalau menurut Mustafa Edwin Nasution, Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia, pada tahun 1925 harta wakafnya mencapai 3/4 dari luas lahan produktif di Turki. Nah, ini jadi sangat maju sekali dalam perwakafannya. Kemudian juga wakaf di Amerika Serikat, khususnya di New York, ini dikelola oleh Kuwait Auqaf Public Foundation atau KAPF. Jadi dikelola oleh Kuwait Auqaf Public Foundation. Ini yang mengelola wakaf di New York. Kemudian wakaf di India dikelola oleh Dewan Wakaf. Kemudian wakaf di Mesir telah dibentuk suatu badan wakaf yang khususnya menangani masalah wakaf dan pengembangannya. Jadi dulu adalah Dewanul Auqaf, kemudian akhirnya menjadi departemen yang akhirnya wakaf ini diurusi oleh Kementerian Wakaf.
Kemudian wakaf di Bangladesh, ini ya, Bangladesh dikelola oleh kantor administrasi wakaf. Bangladesh ini sudah sangat maju sekali dalam menangani wakaf, karena di Bangladesh ini wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank. Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial, kemudian juga instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan antara surat obligasi, kemudian sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, kemudian obligasi pembangunan perangkat masjid. Ini yang ada di Bangladesh ini. Nah, wakaf di Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama dan yayasan. Kementerian Agama kemudian membentuk sebuah badan wakaf Indonesia. Itu yang mengurusi perwakafan yang ada di Indonesia. Nah, wakaf di Indonesia di samping pemerintah yang menangani, ya, Kementerian Agama, juga yayasan atau organisasi. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, pada perkuliahan sejarah wakaf ini, maka saudara saya minta untuk melakukan penelusuran perkembangan, ya, wakaf di Indonesia pada zaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Karena pada masa penjajahan Belanda atau masa penjajahan Belanda itu sudah ada aturan-aturan tentang perwakafan, terutama perwakafan tanah milik. Sampai sekarang Indonesia juga sudah memiliki regulasi perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Itu adalah undang-undang itu terkait, ya, dengan peraturan pemerintah Indonesia maupun pemerintah India Belanda yang berkaitan dengan perwakafan. Nah, oleh karena itu, saudara saya minta untuk menelusuri perkembangan wakaf di Indonesia, difahami, tidak usah dikumpulkan, ya. Anda saya minta menelusuri sebagai catatan untuk pribadi perkembangan wakaf di Indonesia. Demikian, saudara sekalian, kuliah pada pertemuan ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.